Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang domisili fiskal yang beranggotakan saya sendiri, Yuli Fatimah, 2019 SA 162. Saya Tia Nur Alifa, 2019 SA 146. Pengertian domisili fiskal atau fiskal resident adalah status kependudukan yang digunakan untuk tujuan pemajakan UU PPh Indonesia menggunakan istilah subjek pajak dalam negeri untuk penduduk dan istilah subjek pajak luar negeri untuk bukan penduduk. Sesuai dengan pasal 2 ayat 3 UU PPh, kriteria dari subjek dalam negeri adalah 1. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia. Orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau orang pribadi yang dalam 1 tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. 2. Badan yang didirikan atau bertempat kependudukan di Indonesia. 3. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. UU PPh tidak melihat status subjek pajak orang pribadi berdasarkan kewarganegaraan, namun lebih pada faktor tempat tinggal, berapa lama berada di Indonesia, dan adanya niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Subjek pajak luar negeri. 1. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kependudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melaksanakan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. 2. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kependudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Perbedaan subjek pajak dalam negeri dan luar negeri. Perbedaan yang penting antara wajib pajak dalam negeri dan wajib pajak luar negeri terletak dalam pemenuhan kewajiban pajaknya. Antara lain, wajib pajak dalam negeri dikenai pajak atas penghasilan baik yang diterima atau diperoleh dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Sedangkan wajib pajak luar negeri dikenai pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan Indonesia. Wajib pajak dalam negeri dikenai pajak berdasarkan penghasilan neto dengan tarif umum, sedangkan wajib pajak luar negeri dikenai pajak berdasarkan penghasilan bruto dengan tarif pajak sepadan. Wajib pajak dalam negeri wajib menyampaikan surat pemberitahuan pajak penghasilan sebagai sarana untuk menetapkan pajak yang terhutang dalam suatu tahun pajak, sedangkan wajib pajak luar negeri tidak wajib menyampaikan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan karena kewajiban pajaknya dipenuhi melalui pemotongan pajak yang bersifat final. Yang tidak termasuk subjek pajak. A. Kantor perwakilan negara asing. B. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik. C. Organisasi-organisasi internasional dengan syarat 1. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut. 2. Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota. D. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia. Yang keenam, penentuan domisili fiskal di beberapa negara.
Setiap negara mempunyai aturan sendiri dalam menentukan definisi penduduk untuk tujuan pemajakan. Untuk subjek pajak orang pribadi, kriteria menentukan definisi penduduk cukup beragam tergantung dari falsafah yang dianut masing-masing negara. Sebagai contoh, berikut ini definisi penduduk untuk tujuan pemajakan di beberapa negara. Yang pertama, Amerika Serikat. Seseorang dianggap penduduk untuk tujuan pemajakan di Amerika Serikat jika orang tersebut merupakan warga negara Amerika Serikat, termasuk semua pemegang green card Amerika Serikat. Menggunakan asas kewarganegaraan dijadikan dasar penentuan domisili fiskal. Jadi mereka yang memegang paspor Amerika Serikat akan dikenai pajak di Amerika tanpa melihat apakah tempat tinggalnya di Amerika atau di luar negeri. Seseorang juga dapat dianggap sebagai penduduk jika masuk dalam uji kriteria yang disebut sebagai uji keberadaan substansial. Dalam uji ini seseorang akan menjadi penduduk jika a. Orang tersebut berada di Amerika Serikat untuk setidaknya 31 hari pada tahun itu, b. Jumlah berikut sama atau melebihi 183 hari jumlah hari keberadaan Amerika Serikat selama tahun berjalan, ditambah sepertiga jumlah hari orang tersebut berada di Amerika Serikat pada tahun sebelumnya, ditambah 1/6 jumlah hari orang tersebut berada di Amerika Serikat 2 tahun sebelumnya. Yang kedua, Jepang mengategorikan penduduk untuk tujuan pemajakan menjadi 2, yaitu a. Penduduk tidak tetap. Apabila seseorang tidak memiliki niat untuk tinggal secara permanen di Jepang, tetapi sudah memiliki domisili atau tempat tinggal di Jepang sampai dengan 5 tahun. B. Penduduk tetap. Apabila seseorang memiliki niat untuk tinggal di Jepang secara permanen atau tanpa niat untuk tinggal di Jepang, namun berdomisili atau bertempat tinggal di Jepang selama lebih dari 5 tahun. Yang terakhir, surat keterangan domisili. Dalam praktiknya, untuk membuktikan bahwa seseorang telah menjadi penduduk di suatu negara dengan menunjukkan surat keterangan domisili yang ditandatangani oleh pejabat berwenang negara tersebut dan memiliki surat keterangan domisili atau SKD, maka orang atau badan yang namanya tercantum dalam SKD akan mendapatkan perlindungan pajak sesuai dengan persetujuan P3B antara negara domisili dengan negara lainnya, sehingga pemajakan atas penghasilan orang atau badan tersebut bukan berdasarkan UU domestik negara lainnya, melainkan berdasarkan P3B. Ada 2, yaitu SKD wajib pajak luar negeri dan SKD wajib pajak dalam negeri. SKD wajib pajak luar negeri. Ketentuan mengenai SKD untuk wajib pajak luar negeri diatur dalam Per 61 per PJ 2009 CO per 24 PJ 2010. Pengertian SKD dalam peraturan tersebut adalah formulir yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang telah diisi dengan lengkap dan telah ditandatangani oleh wajib pajak luar negeri serta telah disahkan oleh pejabat pajak yang berwenang di negara mitra persetujuan penghindaran pajak berganda atau P3B. Dari pengertian tersebut ada empat pihak yang terlibat dalam tersedianya SKD, yaitu Direktorat Jenderal Pajak, wajib pajak pemotong, wajib pajak luar negeri, penerima penghasilan, dan pejabat berwenang di negara tempat wajib pajak luar negeri berasal atau negara mitra P3B.
SKD wajib pajak dalam negeri sebagai bukti domisili fiskal wajib pajak dalam negeri Indonesia digunakan formulir SKD Form DGT 7. Formulir ini isinya menerangkan bahwa wajib pajak adalah subjek pajak dalam negeri Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PPH dalam rangka memperoleh manfaat P3B di satu negara mitra P3B. SKD untuk wajib pajak dalam negeri dapat pula menggunakan formulir khusus yang diterbitkan oleh negara mitra P3B. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.